Silakan Pak Nur Hadi. Tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak sekalian. Hari ini kita akan menyampaikan panduan untuk pendaftaran SMKPK. Ini saya langsung screenshot ya. Mas Rafiq yang share screen-nya sinten nggih? Silakan Pak Nur. Silakan Oke. Pak Nur, share screen sendiri Pak Nur. Pak Nur Hadi belum dijadikan host, Pak. Oke, sudah kelihatan Ibu Bapak? Sudah Pak, silakan. Sudah nggih? Oke. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak. Ini saya akan menyampaikan panduan teknis tentang pengajuan SMKPK tahun 2022. Panduan ini singkat, namun nanti pada waktu Ibu Bapak ada pertanyaan mohon disampaikan secara tertulis tadi yang sudah disampaikan oleh panitia. Ini kita akan mulai saja. Jadi Ibu Bapak untuk SMK Ibu Bapak yang berminat, harapannya berminat semua yang ada di sini ya, ada hampir 600 peserta. Ini adalah halaman untuk SMK, daftarnya itu ya http smk.kemdikbud.go.id/smkpk. Jadi Bapak nanti bisa mendaftar di sana. Nanti ada tautannya di sana, kemudian ada petunjuk teknisnya, tidak ada kesulitan harusnya. Kita lanjut. Pak Nur Hadi, mohon maaf, bisa dibuat slideshow saja Pak Nur Hadi. Di tombol kanan bawah. Di sini tampilannya masih berbentuk gambar mati, Pak. Gambar jalan. Di tempatnya sudah itu, Pak. Coba diklik F5, Pak. F5, oke. Ya. Sudah? Masih belum, Pak. Ya, sih. Oke, coba di share screen ulang. Sudah? Masih proses, Pak. Bentar. Sudah, Mas? Atau mungkin Mas ini? Mas Rafiq ada ini atau Mbak Adi? Halo? Share screen dari saya ya, Pak. Nggih, nggih. Mohon maaf Ibu Bapak, masih ada gangguan teknis sedikit. Oke, jadi Ya, panduan silakan, teknis pengajuan SMKPK tahun 2022 akan kami sampaikan. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan di perangkat kami. Lanjut, Mas. Oke, jadi Bu Bapak nanti Bu Bapak akan mengakses linknya yaitu http://smk.kemendikbud.go.id/smkpk. Itu nanti Ibu Bapak bisa masuk ke sana, kemudian nanti ikuti arahan yang di sana, kemudian di bawah itu ada daftar sekarang. Kemudian setelah klik nanti Ibu Bapak akan masuk ya, masukkan autentikasi pengguna di SMK-nya, masukkan username dan masukkan passwordnya sesuai dapodik yang Ibu Bapak punya di sekolah masing-masing. Itu jadi kemudian nanti setelah masuk Ibu Bapak akan klik tombol lanjut.
pada box aplikasi ya, aplikasi berjudul Takola, nanti kita akan klik lanjut lagi, kemudian nanti akan masuk ke bagian berikutnya. Lanjut Mas. Oke, Ibu Bapak, di situ ada sistem otomatis membuka forum pendaftaran SMKPK tahun 2022. Kemudian di sana ada tampilan yang perlu diperhatikan, tanggal batas waktu pengisian. Tanggal batas waktu pengisian untuk upload itu tanggal 14 Januari, sehingga sebenarnya kurang sedikit Ibu Bapak. Harapannya waktu yang sedikit ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin SMK-nya Ibu Bapak yang kemarin mengajukan tahun 2021 belum bisa masuk, bisa diulang lagi Ibu Bapak, diperbaiki mana-mana yang kurang, kemudian nanti bisa ditambahkan yang kurang-kurang. Atau Ibu Bapak yang sekarang ikut di forum ini itu SMK-nya baru akan. Jadi tahun 2021 belum mengajukan, tahun 2022 ini mengajukan, monggo silahkan Ibu Bapak dipersiapkan. Kemudian setelah itu masuk tombol simpan, digunakan untuk menyimpan jawaban pada pertanyaan yang sedang ditampilkan. Jadi nanti di sini ada beberapa pertanyaan Ibu Bapak, nanti di bawah itu ada centang-centang, itu berarti Ibu Bapak sudah mengisi, sudah berhasil. Kalau misalnya belum, nanti bisa diulang lagi, diisi. Ibu Bapak, untuk menyiapkan ini karena waktunya pendek, mungkin setelah acara nanti ini, silakan Ibu Bapak dimulai. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rohkem ada 3 skema. Yang pertama adalah SMKPK baru, kemudian SMKPK lanjutan. Maksudnya lanjutan adalah SMKPK yang kemarin tahun 2021 sudah mendapatkan PK, sekarang boleh mengajukan lagi. Tentunya dengan jurusan yang berbeda dengan yang kemarin. Atau SMKPK dengan pemadanan. Maksudnya pemadanan adalah Ibu Bapak SMK-nya sudah punya industri, ya, sudah punya kerjasama dengan industri. Misalnya industri A tersebut akan menyumbangkan atau menghibahkan dana ke sekolah SMK Bapak, misalnya sebesar 200 juta. Itu dipadankan, nanti diajukan, nanti dari PSMK itu akan memberikan bantuan juga maksimum sama dengan yang disampaikan oleh pihak industri. Misalnya industri A 200 juta, maka pihak PSMK juga akan menyumbangkan 200 juta itu maksimum. Misalnya kalau industrinya misalnya 5 miliar, ya nanti kan maksimumnya segitu, tapi mungkin karena pengetatan mungkin di bawah itu. Itu aja itu Bapak yang tentang pemadanan sedikit, dilanjut. Oke, kemudian hanya boleh memilih satu jawaban. Ada beberapa jawaban yang boleh memilih hanya satu jawaban. Contohnya di sini adalah misalnya masalah program keunggulan di SMK. Kemudian wajib mengunggah dokumen yang diminta sesuai dengan pertanyaan yang atau petunjuk yang diberikan. Misalnya contohnya adalah luas tanah yang dimiliki. Apakah luas tanah itu adalah SHM, kemudian apakah itu sewa, apakah itu model yang lain atau itu hibah, itu ada dokumen-dokumennya itu disiapkan semua. Sehingga mungkin sekarang setelah nanti selesai ini, Ibu Bapak mempelajari dulu, dicatat dulu apa-apa yang perlu disampaikan atau perlu disiapkan. Ya, kalau Ibu Bapak tahun 2021 kemarin sudah mengajukan, itu berarti sudah ada pengalaman, sehingga bisa lebih cepat. Tapi bagi Ibu Bapak yang baru mengajukan tahun 2022 ini, Ibu Bapak diharapkan lebih ini lagi ya, lebih giat lagi untuk mempersiapkan. Semoga di tahun ini Ibu Bapak akan mendapatkan SMKPK sekolahnya. Kita lanjut. Di situ ada juga lanjutannya nanti. Ada beberapa yang hanya boleh memilih satu jawaban. Jadi ada kolom-kolom di situ. Kemudian wajib mengunggah dokumen yang diminta sesuai dengan pertanyaan dan petunjuk yang diberikan. Yang ketiga, menuliskan catatan pada kolom box inputan. Jadi pada waktu mengupload dokumen ini jangan sampai salah Ibu Bapak. Disiapkan dulu ya, ya seperti itu di situ di kolom-kolom itu untuk mengupload file atau dokumen itu disesuaikan dengan yang diminta. Kita lanjut. Ibu Bapak nanti bisa
melanjutkan, ada banyak pertanyaan, kalau tidak salah ada 47 halaman atau 47 yang perlu dijawab. Instrumen pendaftarannya itu nanti akan di bagian bawah akan kelihatan centang atau akan kelihatan titik-titiknya, mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum, dan nanti ada tanda di mana Ibu Bapak sekarang mengerjakan instrumennya. Apakah di instrumen nomor 17 atau nomor 28 dan seterusnya. Itu nanti Ibu Bapak ikuti saja selanjutnya. Kemudian Ibu Bapak setelah nanti masuk ke instrumen-instrumen, ada satu instrumen yang model jawabannya checklist. Kalau model jawabannya checklist itu bisa dipilih lebih dari satu. Ya, kalau jawabannya harus satu, bisa hanya satu. Kalau misalnya itu kolom, bisa hanya memilih satu. Tapi kalau bentuknya checklist itu dapat dipilih lebih dari satu pilihan jawaban. Yang kedua, wajib mengunggah dokumen yang diminta sesuai dengan pertanyaan dan petunjuk yang diberikan. Jadi Ibu Bapak nanti petunjuk-petunjuknya di sana sudah sangat lengkap sekali, walaupun nanti akan disampaikan juga lebih teknisnya itu dari Pak Sarip, nanti akan kita bantu juga. Misalnya nanti Ibu Bapak ada kesulitan, tetap boleh berkonsultasi dengan kami, ya. Tapi konsultasinya tentang pendaftaran ya, tidak terkait dengan pemilihan nanti pemilih bagaimana atau yang lain-lain, tapi ini masalah pendaftaran saja. Hak prerogatif apakah Ibu Bapak sekolahnya Ibu Bapak nanti diterima atau tidak atau bagaimana, itu nanti hak prerogatifnya oleh PSMK Jakarta. Jadi kami mensosialisasikan dan mendorong Ibu Bapak untuk bisa mendaftar. Kalau Ibu Bapak mendaftar ada kemungkinan besar diterima. Tapi kalau Ibu Bapak tidak mendaftar tidak ada kemungkinan diterima. Itu saja sebenarnya Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan. Kita lanjut lagi. Selanjutnya sistem otomatis membuka forum pendaftaran SMKPK tahun 2022. Perhatikan tanggal batas waktu pengisian yaitu tanggal 14 Januari 2022. Kemudian tombol simpan digunakan untuk menyimpan jawaban pada pertanyaan yang sedang ditampilkan. Jadi nanti ada simpan, setiap pertanyaan ditampilkan disimpan. Ya, ada di pojok kiri atas. Ya, di sana nanti bisa Ibu Bapak pelajari. Moga-moga Ibu Bapak nanti tidak ada kesulitan dalam melaksanakan pendaftaran ini dan besar atau semuanya harapan kami bisa diterima. Kita lanjut. Oke. Ibu Bapak, sebenarnya di sini ada beberapa informasi terkait dengan pengecekan itu ya. Di situ ada informasi di pojok kiri atas yang berwarna merah. Itu kelihatan nanti Ibu Bapak akan mempelajari sharing ini ya, sharing apa namanya dokumennya. Yang pertama adalah gunakan tombol hasil pengisian cetak ya, pojok kiri atas itu untuk memastikan setiap pertanyaan terjawab dengan benar. Jadi nanti kalau yang benar itu sudah ada informasinya Ibu Bapak. Jadi jangan khawatir kalau misalnya masih salah, nanti akan bisa diperbaiki lagi. Jika ada jawaban pertanyaan yang belum sesuai, maka bisa diubah dengan cara diisi ulang pada pertanyaan tersebut. Jadi nanti bisa dicek Ibu Bapak. Kalau bisa sebelum tanggal 14 itu ya 2 hari atau 3 hari itu sudah mulai upload dokumen-dokumennya, kemudian submit supaya kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan masih ada waktu untuk memperbaiki. Itu harapannya. Kita lanjut. Oke, nanti riwayat instrumen juga akan bisa dilihat di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri itu akan ada riwayat nanti di sana. Kemudian semua pengisian form instrumen tampil pada menu riwayat pengisian instrumen. Jadi nanti ada menu riwayat pengisian instrumen, Ibu Bapak bisa melihat di sana, bisa mengecek di sana. Kalau ada yang kurang bisa diperbaiki. Harapannya tidak ada kekurangan sama sekali untuk hal-hal yang mungkin sangat diperlukan di pendaftaran SMKPK ini. Lanjut, Mas. Oke, pendaftaran SMKPK dapat dipantau progresnya melalui menu pengajuan progres bantuan. Di sana nanti ada pengajuan progres bantuan yang seperti ditunjukkan di layar. Itu nanti apakah ada kekurangan, apakah sudah baik atau masih ada perlu penambahan atau masih ada yang kosong, monggo silahkan. Itu dilanjut. Oke, untuk sementara itu singkat, nanti akan disampaikan lebih
jelasnya lagi oleh Pak Syarif yang lebih detail lagi materinya, kemudian lebih teknis lagi. Nanti kita akan membantu. Kalau ada pertanyaan dari Ibu Bapak, monggo disampaikan lewat forum yang sudah disediakan. Demikian penyampaian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Nur Hadi Budi Santoso selaku narasumber kedua. Sedikit informasi inti dari yang sudah beliau sampaikan. Pada dasarnya Bapak Ibu nanti bisa mengakses pada link yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur Hadi, di mana total ada 47 pertanyaan dengan variasi pertanyaan yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa item pertanyaan yang hanya boleh memilih satu. Kemudian untuk pertanyaan model checklist, Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu. Dan jangan lupa di setiap pertanyaan yang sudah Bapak Ibu isi, dokumen pendukungnya jangan lupa untuk diunggah atau diupload. Selanjutnya di setiap kali pertanyaan yang sudah Bapak Ibu isi, kemudian diberi catatan dan sebagainya, jangan lupa diklik tombol simpan, dan Bapak Ibu juga bisa mengakses progres pengisian dari aplikasi ini. Jadi harapannya setelah kegiatan sosialisasi kita hari ini selesai, Bapak Ibu tim ya, jadi jangan dikerjakan sendiri. Jadi di tim Bapak Ibu dibantu juga oleh operator sekolah. Monggo nanti bisa berkolaborasi, bersinergi untuk menyiapkan dan segera mengeksekusi pertanyaan yang sudah bisa dikerjakan hari ini. Dan jangan lupa deadline untuk penyelesaian penguploadan pendaftaran SMK Pusat Keunggulan ini akan berakhir pada tanggal 14 Januari 2020. Saya pikir itu inti dari apa yang sudah disampaikan Pak Nur Hadi terkait panduan teknis pendaftaran SMK Pusat Keunggulan. Selanjutnya kami perkenalkan narasumber kita yang terakhir, yang ketiga. Beliau bernama Pak Muhammad Syarif, SPDMT. Beliau lahir di Sleman tanggal 28 Oktober 1970. Saat ini beliau menjabat sebagai Widyaiswara Ahli Madya di BPPP MPV BOE Malang. Dan untuk kesempatan hari ini, pagi ini, beliau akan menyampaikan dua materi. Yang pertama terkait pendaftaran SMK PK baru di tahun 2022. Sedangkan untuk materi yang kedua yaitu pendaftaran SMK Pusat Keunggulan Lanjutan, yaitu sekolah yang sebenarnya di tahun 2021 sudah mendapatkan status pusat keunggulan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Syarif untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Halo, suara saya terdengar Pak Prof dan Bapak Ibu sekalian? Sudah, halo, Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak PLT Kepala Pusat Pak Dr. Tambunan, Pak Kabak TU, Pak Dr. Rohim yang saya hormati, teman-teman fungsional di BBPP MPV BOE, ini ada Pak Santoso itu, standby nengarpan itu. Dan juga teman-teman manajemen ini, terima kasih. Dan teman-teman Bapak Ibu guru yang mulai dari Aceh, saya lihat tadi saya sempat ngabsen mulai dari Aceh, Pekanbaru, Ciledug, ini Gunung Kidul, Jember, Manggarai, ini di utara ada Takalor, Wajo, Pangkep, di timur ada Nabire, Jayapura. Selamat pagi, selamat siang, selamat semuanya gitu. Kita agak santai saja daripada tadi kayaknya kok agak serius gitu. Kalau bagi Bapak Ibu yang mau minum silakan, mari saya temani minum dulu. Monggo, kalau yang mau minum dulu boleh. Agak santai saja, biar nggak begitu tegang gitu. Izin saya minum dulu sebentar aja gitu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk poin saja Bapak dan Ibu, jadi gini, ada beberapa poin yang tadi sedikit saya tambahin bahwa Bapak dan Ibu untuk SMK PK yang di program tahun 2022 ini ada nanti beberapa SMK PK yang baru Bapak dan Ibu. Baru itu artinya memang kemarin belum mengajukan atau sudah mengajukan tapi belum diterima. Semoga di tahun 2022 ini diterima dan mendapatkan program dan diakui dan mendapatkan SK sebagai SMK PK. Itu kami anggap sebagai SMK PK baru. Dan oleh Jakarta memang itu dianggap SMK PK baru. SMK PK lanjutan adalah SMK PK yang tahun kemarin sudah mendapatkan dan tahun ini mengajukan lagi
dan di ACC oleh Jakarta, maka akan menjadi SMK PK lanjutan. Jadi Bapak dan Ibu yang kemarin 2021 sudah menjadi SMK PK, tetap mohon ini mengajukan lagi untuk menjadi SMK PK di 2022. Oke, jadi ini sedikit. Kalau tadi sedikit tambahan Bapak Dewan, sedikit aja. Kalau tadi ada SMK pemadanan dukungan atau matching effort scheme yang tadi sempat dijelaskan oleh Pak Nur Hadi, sedikit saya tambahin bahwa memang Bapak dan Ibu nanti ini berlaku untuk SMK PK yang baru maupun SMK PK lanjutan. Jadi kalau SMK nanti di 2022 itu Bapak dan Ibu sekolah, Bapak dan Ibu di SK-kan menjadi SMK PK dan mendapat kucuran dana dari industri, dari pihak industri, maka akan mendapatkan juga tambahan pendanaan sebesar maksimal sama dengan yang diberikan oleh industri itu dari Direktorat SMK. Itu sedikit tambahan, Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi ini saya sampaikan di awal-awal agar nanti teman-teman kalau nanti akan lebih jelas, monggo silakan nanti tadi sudah disampaikan oleh Pak Raufik, silakan dicatat. Di situ ada link untuk mencatat pertanyaan, nanti minta diperjelas. Kemudian Bapak dan Ibu, ini perlu kami sampaikan, tadi disampaikan di awal sudah oleh Pak Nur Hadi sudah di-view-kan di sana bahwa untuk program SMK PK tahun 2022, Bapak dan Ibu, ini mohon maaf, ada beberapa jurusan yang tidak diprogramkan masuk menjadi SMK PK di 2022. Dan ini kebijakan ini dari Direktorat Dirjen Vokasi, Bapak dan Ibu. Jurusan-jurusannya adalah kalau kita bilang jurusan, kalau kemarin sempat kita bicara kompetensi keahlian atau apapun silahkan gitu nggih. Itu adalah yang pertama adalah TKJ, yang kedua adalah TBSM, sepeda motor, yang ketiga adalah teman-teman yang ada di Bismen, Bapak dan Ibu. Jadi ini kalaupun nanti Bapak dan Ibu dari SMK mau mengajukan jurusan yang dari tiga ranah ini, mohon segera digeser ke jurusan yang berbeda. Gitu Bapak dan Ibu, sekedar informasi awal. Kemudian Bapak dan Ibu izin saya mau share screen sebentar ya, Pak Raufik, Bapak dan Ibu izin share screen ya. Oke, silakan Pak Syarif. Terima kasih. Bapak dan Ibu, jadi kita akan bicara tentang SMK PK yang baru. Kita bicara yang baru dulu Bapak dan Ibu. Jadi SMK PK baru ini begini Bapak dan Ibu, pada dasarnya sama. Jadi ini konsepnya tadi Pak Nur Hadi sudah sampaikan itu secara besar, ini tinggal lebih detail lagi Bapak dan Ibu. Jadi di titik ini Bapak dan Ibu lihat bahwa bidang Bismen tidak ada di sana Bapak dan Ibu. Bidang Bismen tidak ada di sana, kemudian juga nanti bagi yang di teknologi, konstruksi, manufaktur dan rekayasa juga dan di teknik informasi bahwa TKJ tidak ada, jangan diajukan. TBSM jangan diajukan, silakan diganti ke jurusan yang berbeda. Itu Bapak dan Ibu, ini kompetensi keahlian yang bisa dipilih. Kemudian Bapak dan Ibu, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk tadi di linknya Pak Nur Hadi, sudah sampaikan, ini ada poin Pak, Bu. Bapak dan Ibu, untuk yang poin 3.1 ini pernah meluluskan apa belum? Pernah meluluskan apa belum itu hubungannya dengan 3.2. Akreditasi seperti apa. Jadi artinya kalau Bapak dan Ibu sekolah baru belum meluluskan, ya tulisnya belum. Nanti terakreditasinya ya sudah, kalau memang belum terakreditasi ya belum terakreditasi, enggak masalah. Oke? Jadi Bapak dan Ibu itu ya Bapak dan Ibu ya. Jangan takut, isi saja. Isi saja. Enggak ada masalah. Nanti kalau memang butuh diskusi, kami selaku pendamping dari Bapak dan Ibu sekolah SMK Bapak dan Ibu, kami insya Allah siap untuk diajak diskusi. Gitu Bapak dan Ibu. Kemudian ini memiliki guru yang sudah bersertifikasi. Bapak dan Ibu, ini ada poin-poin ini yang perlu disampaikan dan perlu dicermati adalah nanti Bapak dan Ibu sertifikasi apapun dengan kompetensi keahlian, bidang prioritas yang akan. Belum dan Ibu jangan khawatir lanjutan.
Jadi jangan khawatir, isi saja. Kalau ada ya semaksimal mungkin ada, harapannya ada ini maju terus. Oke. Karena ini Ibu jangan khawatir, nanti khawatir kalau beberapa nggak penuhi nanti pasti tidak diterima. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, kalau kita akan lihat lebih lanjut, Bapak dan Ibu, bagaimana dengan maaf. Oke. Bapak, bagaimana dengan Bapak yang berikutnya Bapak dan Ibu, memiliki kerjasama kemitraan. Beberapa SMK mungkin baru punya kemitraan berhubungan dengan masalah prakrin. Silahkan Bapak dan Ibu, tidak masalah, no what, ajukan aja. Gitu Bapak dan Ibu ya, maju terus saja. Tapi ingat, nanti mohon MOU-nya, surat kerjasamanya untuk di-upload dalam bentuk PDF, JPEG atau JPG atau MP4. Oke. Juga Bapak dan Ibu kerjasama dalam ruang lingkup pembelajaran berbasis proyek. Misalnya sudah ada kerjasama dengan industri untuk proyek clear. Silahkan Bapak dan Ibu. Kerjasamanya seperti apa, diupload juga. Kemudian kerjasama dalam ruang lingkup guru, magang guru, uji kompetensi guru, silahkan juga diupload. Kerjasama kemitraan dalam bidang lingkup pemagangan, magang guru, magang silahkan lanjutkan, tidak masalah, masukkan. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam hubungan dengan sertifikasi kompetensi, monggo mungkin Bapak Ibu atau industri sudah menguji siswa menjadi juri uji kompetensi, kemudian menjadi tempat uji kompetensi, kemudian menjadi tempat magang dan uji kompetensi guru maupun siswa, silahkan diupload. Kemudian kerjasama dengan dunia kerja, ini untuk upskilling dan reskilling, juga untuk training, silahkan. Ini mungkin beberapa teman yang berhubungan dengan industri, ini yang sedikit saya tahu, ada yang dari teman-teman dari Samsung, ada teman-teman dari kerjasama dengan Suzuki, Yamaha, Honda, mungkin ada di sini, silahkan dimasukkan aja Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu ini berhubungan dengan TEVA. Kalaupun ada silahkan, kalau tidak ada juga nggak ada masalah Bapak dan Ibu. Maju aja terus, isi. Ini ada poin tidak ada, jangan khawatir. Kemudian ini untuk lingkup komitmen serapan, artinya industri siap menyerap tenaga kerja kita. Kalau tidak ada, silahkan. Kalau ada, silahkan Bapak dan Ibu pilih. 1, 2, 3, lebih dari 3. Kalau punya Bapak dan Ibu punya lebih dari 3 untuk pilihan-pilihan seperti ini, pilih 3 yang terbaik. Nanti karena nanti silakan di ranking mana yang terbaik, dia yang nanti akan dimasukkan sini. Nanti dilihat Bapak dan Ibu, dia ada tempatnya untuk ngupload dokumen ini, baik PDF, MP4, JPEG maupun JPG. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, ini kerjasama yang lain, saya pikir sama konsepnya. Kemudian ini Bapak dan Ibu, yang nomor 6, bahwa nanti untuk sekolah Bapak Ibu dimohon untuk mendapatkan surat dukungan rekomendasi dari pemerintah daerah provinsi. Pak, ini jauh sekali bagaimana? Kalau jauh, kemarin sempat ada sedikit kebijakan, kalau memang dekat dengan provinsi, ambil provinsi. Kalau memang jauh dari provinsi, anggap aja mungkin teman-teman yang ada di, katakanlah di Merauke sana, masalah peta jalan. Ada sedikit hal yang menarik kemarin pada saat disampaikan oleh teman-teman dari direktorat bahwa ada sekolah yang kemarin mengajukan peta jalan itu adalah peta yang di screenshot dari Google Map. Kemudian ditaruh, dianggap bahwa peta jalan itu jalan menuju sekolahan begitu, nggih. Dan ini adalah tidak benar Bapak dan Ibu. Peta jalan ini adalah Bapak dan Ibu adalah
bagaimana strategi dan rencana dari SMK itu untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ke depan untuk pengembangannya. Itulah maksudnya adalah ke sana. Roadmap-nya itu ke sana. Bukan sekali lagi bukan peta jalan menuju SMK. Nggih, ini Bapak dan Ibu mohon untuk ini dan ini kejadian Bapak dan Ibu. Jadi artinya mohon ini dicermati peta jalan. Ini kejadian. Jadi ini bukan sekedar cerita lucu, tapi memang ini kejadian. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai hal ini terjadi lagi. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, ini peta jalan ini Bapak dan Ibu, ini berhubungan dengan tadi, nanti ada sinkronisasi kurikulum, pembelajaran berbasis proyek, guru dari dunia kerja, pemagangan, dan lain-lain Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya peta jalan seperti ini, dan nanti misalkan tetap masuk dalam program SMK, maka ini akan kami support, kami dukung, kami bimbing, sehingga semuanya bisa terrealisasi. Gitu Bapak dan Ibu, jangan lupa unggah juga masalah video profil SMK, kalau punya, kalau nggak punya buat. Bentuknya adalah MP4 atau MP3. MP4 Bapak dan Ibu, kalau MP3 terlalu besar, MP4. Dibuat, ini mohon untuk dibuat. Jadi ini ada poin selain proposal, nanti adalah video pendek, kan kemudian peta jalan. Ini mohon untuk dibuat. Kemudian juga infografis, mohon dibuat juga teman-teman. Kalau memang ada yang sudah mempunyai infografis, termasuk nanti kalau punya TEVA, silahkan diupload. Bapak dan Ibu, ini jelas memiliki 216 minimal, 216 siswa, artinya itu 2 kelas paralel, gitu nggih, kelas 10, 11, 12. Kemudian kecuali ini Bapak dan Ibu, kecuali daerah yang memang daerah-daerah khusus gitu Bapak dan Ibu. Kemudian mempunyai listrik yang di sini tertulis 10.000 watt Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena siapa tahu nanti memang untuk praktek dibutuhkan tenaga listrik yang besar. Kemudian ini masalah listrik dan sebagainya, silahkan. Nomor 11 Bapak dan Ibu, 11.1 yang tidak kalah penting adalah apakah Bapak dan Ibu mempunyai bantuan dana alokasi khusus fisik untuk tahun 2022. Nanti ini mohon untuk buat surat pernyataan. Karena ini pun teman-teman dari Jakarta nanti tim seleksi juga akan memeriksa ini Bapak dan Ibu. Kalau kebetulan Bapak dan Ibu mendapatkan tapi di sini dikatakan tidak mendapatkan, maka di Jakarta pun langsung akan terseleksi, tidak akan bisa mendapatkan program ini. Itu Bapak dan Ibu nggih. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, ini yang tadi Pak Nurhadi bilang tentang kepemilikan saham, lahan, nanti silakan dipilih Bapak dan Ibu. Kemudian ini juga lahan apabila ini untuk mengajukan pembangunan fisik. Apabila ada. Ini mohon ada lahannya, berapa meter kalau mengajukan fisik. Kalau enggak mengajukan juga tentu enggak ada masalah. Gitu. Tapi silakan Bapak dan Ibu nanti ini sebagai bahan pertimbangan. Ini kalau bagi siswa yang akan membangun ruang praktek siswa baru, harus memilih lahan minimal 300 meter persegi. Dengan memperhatikan space 35% untuk lahan kosong. Gitu Bapak dan Ibu, SMK milih akun sekolah belum? Silakan dijawab aja. Kalau memiliki, silakan diri yang manapun boleh tadi Pak Nurhadi bilang boleh dicentang berapa, silakan. Kalau tidak memiliki ya tidak masalah. Tulisannya belum memiliki. Di situ ada pilihan juga. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, di bawah adalah kepala sekolah memiliki sertifikat pelatihan manajemen. Kalau ada atau tidak. Kalau ada silakan Pak, diupload. Diupload ya, nanti diupload. Bentuknya sekali lagi PDF, JPG atau JPEG. Kemudian memiliki bidang pendidikan akademik. Jadi prestasi ini silakan nanti juga diupload sertifikat. Kemudian bukti lain silakan Bapak dan Ibu diupload. Kalau tidak ada masalah. Status kepala sekolah yang mana silakan diisi. Nah, SMK memiliki tunggakan laporan pemerintah dari SMK tahun, apakah memiliki tunggakan ini? Kalau ada segera diselesaikan agar program ini bisa berjalan. Kalau tidak ada langsung saja tulis tidak dan berproses. Persentase lulusan Bapak dan Ibu ini ada beberapa pilihan. Nomor 17 persentase lulusan yang bekerja silakan pilih. Kemudian lulusan yang berwirausaha dipilih, melanjutkan studi dipilih. Ini tinggal aja diklik aja yang mana. Kemudian jumlah guru yang mengikuti magang di industri dalam setahun silakan diklik, dipilih.
tentu teman-teman nanti harus memprogramkan ini. Pak, belum tapi sudah diprogramkan, silahkan dipilih yang mana. Bapak dan Ibu, dipilih aja untuk diprogramkan. Kalau belum berarti harus ada programnya. Tapi kalau belum dan sudah memiliki rencana, berarti rencana juga nanti harus bisa dipertanggungjawabkan. Jumlah guru dari dunia kerja, ini adalah guru dari dunia industri, guru tamu. Kemudian jumlah guru tamu dari guru tamu, akumulasi, berapa jam, Bapak dan Ibu, gitu nggih. Kemudian jumlah kompetensi keahlian yang mengikuti TEFA berapa? 1, 2, 3 seluruhnya. Kalau ada 10 atau 7 semuanya melakukan TEFA, maka ditulis seluruhnya. Kalau 3, tulis saja seluruhnya. Gitu nggih, karena lebih dari 2. Sekolah melaksanakan model pembelajaran TEFA, ya apa tidak, silakan. TEFA yang mendukung lini produksi, ada apa tidak? Artinya TEFA lini produksi berarti ini produk ini memang menjadi pesanan dari industri pasangan kita. Proposal Bapak dan Ibu, jangan lupa buat proposal. Silahkan proposal sesuai dengan Bapak yang Ibu selama ini buat seperti apa, silahkan. Tidak ada bentuk proposal khusus untuk pengajuan ini. Kemudian jenis produk TEFA yang menjadi unggulan, kalau ada silahkan, ada 1, 2, 3, 4, silahkan ada pilihan, kalau tidak ada masalah. Pak, belum ada TEFA, ya berarti tidak ada. Kemudian volume produksi Bapak dan Ibu kalau ada berarti ini misal produksinya adalah 1000 kue per hari. Silakan ditulis Pak. 100 tanaman per hari. Silakan ditulis kalau ada. Kalau tidak ada masalah. Rata-rata omset kalau ada silakan ditulis, jumlah siswa yang terlibat berapa silakan ditulis. Unggah fotonya kalau memang itu betul-betul TEFA atau mendekati TEFA lah, ini kita tahu sama-sama tahu lah. Silakan diupload, apapun kita upload. Oke, nama kepala sekolah Bapak dan Ibu siapa? Nama kepala sekolahnya dan tanpa gelar Bapak dan Ibu. Ini nomor WA yang aktif. Mohon dituliskan benar-benar ini Bapak dan Ibu dan harus aktif 24 jam. Kecuali baterai habis gitu ya Pak Rafiq ya. Artinya 24 jam, artinya Bapak dan Ibu siap, mungkin ada beberapa informasi mendadak yang akan diinformasikan sehubungan dengan SMKPK ini. Itu Bapak dan Ibu jangan lupa juga alamat email, surat elektronik, baik sekolah, operator, kepala sekolah, milih salah satu aja, yang aktif dan sering diakses. Silahkan. Oke, gitu Bapak dan Ibu, itu untuk yang SMKPK baru. Terima kasih, gitu ya. Kemudian kita akan lihat kalau yang lanjutan bagaimana, teman-teman yang SMK lanjutan bagaimana. Untuk yang lanjutan pada dasarnya Bapak dan Ibu tidak jauh berbeda. Untuk yang teman-teman yang ini yang sudah lanjutan berarti tahun kemarin sudah mengisi ini dan sudah tidak begitu asing. Jadi mungkin saya akan agak cepat saja begitu nggih untuk yang ini. Kemudian ini kepala sekolah menghitung pelatihan karena kemarin sudah ada beberapa teman-teman yang sudah sebulan ini kepala sekolah ikut di sini. Kalau belum kebetulan karena memang ada sesuatu dan lain-lain, tulis saja belum. Kalau sudah silahkan. Oke. Kemudian peta jalan kemarin beberapa SMK yang kemarin sudah mengikuti SMK sudah jadi SMKPK pasti punya peta jalan. Kalau mau diperbaiki lebih baik silahkan. Gitu teman-teman, Bapak Ibu. Kemudian sekolah memiliki hubungan dengan Dinas Pendidikan Daerah. Dan aspek bantuan, ada enggak? Bantuan apa kalau ada? Finansial, sarpras, kemudahan izin, atau tidak ada dukungan, silahkan. Nanti di sini, tapi jangan lupa, harus ada buktinya, unggah dokumennya. Boleh memilih lebih dari satu jawaban. Silahkan Bapak dan Ibu. Kemudian sekolah negeri merupakan pengelolaan keuangan berbasis BLUD. Sudah apa belum BLUD Bapak dan Ibu kalau negeri? Ini khusus teman-teman negeri. BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Kalau belum ya tulis saja belum. Sekolah memiliki kerjasama dengan pendirian minimal 1 tahun dan mempunyai NIB Bapak dan Ibu. NIB adalah nomor induk berusaha atau IUM, izin usaha mikro. Kalau tidak memiliki ya sudah, tidak memiliki. Kalau memiliki silahkan diupload. Sekolah memiliki dunia kerjasama. Ini kemarin dalam sinkronisasi kurikulum, silakan kalau kemarin ada MOU-nya di-upload.
Pengajar industri MOU-nya diupload, praktek lapangan diupload. Kalau kebetulan ada bantuan dari industri, ya diupload, kalau tidak ya sudah. Kalau untuk pengembangan TEVA pun demikian. Begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengatakan di sini bahwa ada pengajar, maka diupload. Uploadnya apa? Jadwalnya seperti apa, rencananya seperti apa, dan sebagainya. Misalkan ini dari industri, pengajar. Jadi sinkronisasi kurikulum kemarin MOU-nya seperti apa, bentuk hasilnya seperti apa, dan sebagainya. Silakan diupload. Walaupun tentu tidak usah semuanya, misalnya ini kurikulum tidak usah semuanya diupload. Tapi mungkin lembar pengesahannya saja, kemudian saran-sarannya saja, MOU-nya itu sudah cukup Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, ini berikutnya untuk yang teman-teman SMKPK yang lama, sekolah melakukan benchmarking ke dunia kerja. Sudah apa belum? Oh Pak, kemarin karena pandemi belum, ya sudah. Rencananya ada enggak? Ada pemetaannya enggak? Industri mana aja yang bisa mau didatangi? Pelaksanaannya rencananya kapan? Kalau tahun ini sudah enggak pandemi, mau kapan dan sebagainya. Kalau kemarin sudah dilakukan, laporannya mana? Apa ada enggak evaluasi dari yang sudah dilaksanakan? Itu untuk beberapa poin yang nanti perlu kita upload di sini. Ini untuk mendukung terlaksananya lagi SMKPK. Kemudian sekolah bersama dunia kerja magang. Ada enggak magang Bapak dan Ibu? Sudah merencanakan belum? Oh sudah Pak, sudah mana perencanaannya? Kalau memang ada, segera ini bisa, sudah ada perencanaan. Pelaksanaan sudah apa belum? Belum karena pandemi, ya sudah. Berarti kalau pelaksanaan belum, berarti laporan belum, sertifikat belum, dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada, silakan direncanakan. Minimal sudah ada perencanaan. Kemudian sekolah menyelenggarakan program pengajar dari dunia industri, dunia kerja. Ini punya enggak? Ada guru tamu enggak? Program guru tamu dari sekolah, Bapak dan Ibu. Kemarin sudah kita push bagi teman-teman yang kita dampingi menjadi dari SMKPK, kita push agar sekolah menjadwalkan adanya guru tamu dari industri, menjadwalkan instruktur tamu dari industri. Nah, ini tinggal nanti silakan di sini diketik. Tinggal berapa, di sini ada tulisan berapa JP per semester. Silakan Bapak dan Ibu pilih poin-poin ini di bawah ini. Kemudian kurikulum. Kemarin kita sudah penyelesaian kurikulum, pasti sudah ada. Kalau teman-teman SMKPK pasti sudah ada. Tinggal dipilih yang mana. Kemudian ini sekolah memiliki alat ruang praktek standar industri. Sudah apa belum? Silakan Bapak dan Ibu pilih. Karena masing-masing sekolah kemarin punya karakter, punya kondisi yang berbeda-beda untuk nomor 11 ini. Kemudian sekolah menyelenggarakan kelas industri atau kelas kewirausahaan. Kelas industri itu kemarin ada, mungkin teman-teman ada kelas Samsung, kemarin ada beberapa SMK itu ada yang punya kelas Samsung, ada kelas Yamaha, ada kelas Honda, dan lain-lain. Monggo, kalau ada sebutkan. Kalau lebih dari satu, ya udah sebutkan aja beberapa di sini, kalau yang bisa disebutkan. Sekolah melaksanakan PKL, memenuhi tahapan ini. Mana yang sudah memenuhi? Silakan dicentang Bapak dan Ibu. Kemudian ini berhubungan dengan guru. Guru, Bapak dan Ibu, ada nggak kunjungan ke dunia kerja? Magang ada nggak? Guru, Bapak dan Ibu, sekali lagi, guru. Ini guru, nomor 14 adalah guru, Bapak dan Ibu, bukan siswa, guru. Silakan dipilih. Kalau ada, silakan dicentang, kemudian diupload dokumennya. Sekolah melakukan budaya kerja, meliputi, ada nggak programnya? Silakan kalau ada diupload. Laporannya ada nggak? Silakan diupload. Kalau nggak ada, ya silakan. Karena memang ini tentunya harus dilaksanakan, tapi sebaiknya ada. Gitu Bapak dan Ibu, dalam upaya untuk mengepus agar ini diakui sebagai SMKPK lanjutan. Kemudian sekolah uji kompetensi, menggunakan skema yang mana uji kompetensinya? Tidak melakukan uji kompetensi, LSPP 1, P2, P3, asosiasi, atau mandiri. Silakan dipilih. Kemudian melakukan program pengembangan SDM guru yang meliputi. Mana ini Bapak dan Ibu? Ada enggak pengembangan guru dalam penyusunan RPP? Pengembangan guru dalam penyusunan bahan ajar, modul. Kemarin saya yakin teman-teman SMKPK di sini sudah banyak ini di sini didukung untuk ke sana. Membuat bahan ajar, modul, RPP. Kalau yang
kurikulum baru nanti membuat modul, tentunya modul pengajaran dari kurikulum operasional sekolah. Tentu ini sudah ada, Bapak dan Ibu. Silahkan, kalau ada yang lainnya silahkan dibuat catatannya. Kalau sampai tidak ada ya kebangetan begitu, karena kemarin sudah kita dukung, kita support, gitu kan teman-teman. Yang khususnya ini SMKPK, yang kemarin SMKPK, ini khususnya SMKPK lanjutan. Ini harusnya bukan tidak ada, tapi pasti ada di poin-poin di atas. Kemudian Bapak dan Ibu, TEFA. Kalau belum memiliki, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai memiliki MBO untuk TEFA, silahkan Bapak dan Ibu dipilih. Kompetensi keahlian yang melaksanakan pembelajaran TEFA berapa? Ada? Kalau di sini belum ada, berarti ini tidak ada. Tapi kalau di sini sudah ada, berarti tinggal pilih berapa, 1 apa 2 kompetensi, apa semua, dan sebagainya. Kemudian guru kompetensi keahlian pada sektor COE tahun 2020 melaksanakan magang pelatihan yang dilakukan di dunia kerja. Kemarin kita sudah dorong juga bahwa teman-teman yang guru untuk magang dan sekalian minta uji kompetensi pada industri yang bersangkutan. Jadi itu Bapak dan Ibu, yang lainnya memiliki kemampuan teknis, ini tinggal dibaca aja Bapak dan Ibu, mirip tadi, persentase sekolah yang mendapatkan pekerjaan berapa persen, yang menjadi wirausaha berapa persen, yang memiliki kompetensi berbasis industri, ini Bapak dan Ibu, ada berapa, 1 apa 2, kemudian median gaji, ini Bapak dan Ibu, mungkin ini teman-teman kemarin ada penelusuran lulusan gitu, ini mungkin ada informasi ini, silahkan langsung ditulis saja, dipilih. Kemudian unggah profil, jangan lupa video profil Bapak dan Ibu, termasuk TEFA kalau ada gitu, ini opsional. Kalau ada lebih bagus, kalau tidak ada enggak apa-apa. Durasi maksimal 3 menit. Kemudian Bapak dan Ibu, proposal juga berisi tentang rencana pengembangan TEFA. Ini unggah proposal yang berisi rencana pengembangan TEFA. Kalau di sini memang belum ada, silakan proposalnya juga nanti diajukan seperti apa. Kemudian jenis produk utama untuk TEFA apa? Kalau ada lebih dari 1, silakan tulis semua, boleh. Kalau cuma 1, boleh. Kalau tidak ada, ya enggak masalah, karena memang belum. Itu masih pelan-pelan. Boleh nggih? Kayak tadi ya, volumenya seperti tadi Bapak dan Ibu, tadi 3 mesin per hari, 1000 kue per hari, tadi 100 tanaman per minggu, silahkan ditulis. Kemudian jumlah siswa yang terlibat berapa, kemudian unggah fotonya Bapak dan Ibu. Unggah foto produk TEFA. Fotonya misalnya tidak ada, gimana, berarti nggak punya kan Bapak dan Ibu, tapi kalau ada silakan diupload. Sekali lagi bentuknya dipilih PDF, JPG atau JPEG. Kemudian Bapak dan Ibu, ini hubungan dengan infografis. Bapak dan Ibu sekalian, untuk infografis ini mohon untuk dibuat, termasuk di sini adalah profil sekolah, termasuk adalah TEFA. Jadi infografis profil sekolah termasuk di dalamnya ada TEFA-nya. Kalau ada, jadi ini opsional. Sekali lagi TEFA adalah opsional ini. Berikutnya Bapak dan Ibu adalah kebermanfaatan pendampingan dari perguruan tinggi kepada SMKPK saudara. Bapak dan Ibu silakan, ini mohon dijawab dengan terus terang ya Bapak dan Ibu ya, apa adanya. Kalau memang sangat bermanfaat, pilih sangat bermanfaat. Kalau memang cukup bermanfaat, pilih cukup bermanfaat. Kalau kurang bermanfaat, ya sampaikan apa adanya. Mungkin perlu nantinya akan ada pembenahan-pembenahan. Betul begitu? Gitu, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk bagaimana kebermanfaatan pendampingan dari BWPP, Bapak dan Ibu, kemarin ada beberapa pendampingan. Kalau dari BOE, monggo silakan sama, silakan bermanfaat atau tidak gitu. Sama Bapak dan Ibu, kalau sangat bermanfaat, tulis sangat bermanfaat. Kalau cukup, tulis pilih cukup. Kalau kurang, ya tulis kurang. Kemudian nama kepala sekolah, Bapak dan Ibu, jangan lupa nama kepalanya sekolahnya saja, tanpa gelar Bapak dan Ibu, tanpa gelar. Oke? Tanpa gelar. Kemudian WA yang aktif, yang bisa sewaktu-waktu dihubungi Bapak dan Ibu. Jadi ini WA aktif dan HP-nya selalu dibawa, jadi sewaktu-waktu dihubungi itu bisa langsung dikomunikasi begitu. Jangan sampai WA-nya aktif tapi ditinggal di rumah begitu. Gitu. Jadi
Bapak dan Ibu ini harus selalu on gitu, selalu standby begitu ya. Tulis nomor HP-nya saja Bapak dan Ibu, nggak usah nomor rekening gitu ya. Jadi kalau nomor rekening nanti urusan yang berbeda gitu. Oke, gitu Bapak dan Ibu. Alamat surel juga jangan lupa bahwa alamat surel baik untuk sekolah, operator, kepala sekolah. Pilih salah satu. Tapi ingat, ini juga yang sering diakses. Karena kalau tidak sering diakses berarti kita nanti akan kesulitan dalam teman-teman pihak yang akan memutuskan ini akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu yang pendaftaran SMKPK. Dan ingat karena pendaftaran kita sampai tanggal 14, penentuannya nanti insya Allah di bulan Februari. Jadi antara tanggal 14 Januari sampai akhir Februari, HP jangan pernah mati, jangan pernah kehabisan kuota begitu. Surel sering kali dilihat gitu ya Bapak dan Ibu. Kira-kira itu beberapa informasi yang berhubungan dengan pendaftaran SMKPK. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Pak Raufik, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.